Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahri. Di sini saya akan mempresentasikan teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan. Nah, yang pertama, manfaat rekayasa genetika pada bidang peternakan itu seperti apa? Nah, perkembangan teknik rekayasa genetika telah memungkinkan berkembangnya rekayasa materi genetik yang memungkinkan dibentuknya hewan transgenik. Hewan transgenik adalah hewan yang telah mengalami rekayasa susunan materi genetiknya, sehingga dihasilkan hewan yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan oleh manusia. Teknologi ini dapat meningkatkan produksi dari hewan ternak seperti daging, susu, dan telur menjadi lebih tinggi. Contohnya, untuk meningkatkan produksi susu sapi, hormon tumbuh sapi didapatkan secara alami dan dapat meningkatkan produktivitas susu pada sapi. Namun, melalui rekayasa genetika, para pakar telah berhasil memaksa bakteri untuk menghasilkan hormon ini, yang jika diberikan kepada sapi yang sedang menyusui, dapat menaikkan produksi susu sapi hingga 40%. Selanjutnya, metode apa yang sering digunakan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan? Yang pertama adalah penggunaan vektor. Nah, secara garis besar, ada 4 vektor yang sering digunakan dalam proses rekombinasi gen. Yang pertama yaitu plasmid, yang kedua ada fage, yang ketiga kromosom buatan dari khamir, dan terakhir ada kosmid. Vektor cloning atau rekombinan harus memiliki situs pengenalan endonuklease retriksi, di mana informasi genetik dapat disisipkan. Beberapa vektor telah direkayasa untuk menyandang suatu situs cloning ganda atau dikenal dengan multiple cloning site, yang masing-masing mengandung beberapa jenis situs retriksi yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada PCR. PCR memungkinkan adanya perbanyakan DNA antara dua primer, hanya di dalam tabung reaksi tanpa perlu memasukkannya ke dalam sel. Pada proses PCR, dibutuhkan DNA untai ganda yang berfungsi sebagai cetakan atau template yang mengandung DNA target untuk membentukkan molekul DNA baru. Kemudian dibutuhkan enzim DNA polimerase. Yang ketiga ada deoksinukleotida trifosfat. Yang terakhir adalah sepasang primer oligonukleotida. Yang ketiga, ada DNA rekombinan. DNA rekombinan merupakan teknologi yang digunakan untuk pengisolasian sekuen DNA tertentu dari suatu organisme atau sel untuk diperbanyak pada organisme atau sel yang berbeda. DNA rekombinan dibuat dengan menyisipkan fragmen DNA yang menyandang DNA target ke dalam suatu vektor. Proses yang keempat yaitu ada metode screening. Nah, metode screening adalah proses untuk mengidentifikasi klon yang membawa gen tertentu yang diinginkan di antara sejumlah besar klon lainnya di dalam perpustakaan gen. Pada dasarnya, screening dilakukan dengan teknik hibridasi menggunakan suatu molekul pelacak DNA atau DNA probe. Di dalam proses screening, molekul pelacak akan menempel pada sekuens DNA yang komplementer dengannya, sehingga klon yang diinginkan dapat dikenali. Apabila diperoleh protein yang merupakan produk gen tertentu dalam jumlah yang memungkinkan untuk penentuan sekuen asam aminonya, maka dari informasi sekuen asam amino ini dapat disusun beberapa kemungkinan sekuen DNA yang menyandingnya. Selanjutnya, informasi sekuens DNA yang disusun dapat digunakan untuk membuat molekul pelacak. Nah, komponen penting apa yang diperlukan dalam teknik rekayasa genetika di bidang peternakan? Yang pertama, yaitu enzim retriksi, yaitu enzim pemotong DNA. Berfungsi untuk memutus ikatan gula fosfat DNA dan memotong nukleotida-nukleotida yang spesifik pada DNA. Yang kedua, ada enzim ligase, yaitu berfungsi untuk menyambung rantai DNA dengan cara membentuk ikatan diester antara dua nukleotida. Yang ketiga, ada vektor atau pembawa. Nah, vektor merupakan suatu komponen pembawa gen yang akan dimasukkan ke dalam sel inang. Yang terakhir adalah sel inang yang kompeten. Sel inang yang kompeten ini berfungsi untuk memperbanyak molekul DNA rekombinan hasil rekayasa genetika.
Beberapa sel inang yang dapat digunakan misalnya sel bakteri, ragi, sel tumbuhan, dan hewan. Nah, teknik dasar rekayasa genetika pada bidang peternakan ini memiliki proses-proses dasar. Proses yang pertama yaitu preparasi sampel DNA murni. Proses yang kedua yaitu pemotongan DNA menggunakan endonuklease tetriksi untuk memotong DNA donor dan vektor pada lokasi yang spesifik, sehingga DNA donor dapat disambungkan ke dalam vektor. Yang ketiga yaitu penyambungan potongan DNA dengan vektor menggunakan enzim ligase. Yang keempat, transformasi rekombinasi DNA atau vektor dan DNA simpan ke dalam sel inang. Terakhir, identifikasi sel dengan melakukan seleksi atau screening untuk mendapatkan klon yang diinginkan. Nah, teknologi transgenik pada hewan ini sudah dilakukan. Yang pertama, contohnya untuk memanfaatkan hormon BST. Proses yang dilalui yang pertama, plasmid bakteri E. coli dipotong dengan enzim endonuklease. Yang kedua, gen somatotrofin sapi diisolasi dari sel sapi. Yang ketiga, gen somatotrofin disisipkan ke plasmid bakteri. Keempat, bakteri yang menghasilkan bovin somatotrofin ditumbuhkan dalam tangki fermentasi. Yang keempat, bovin somatotrofin diambil dari bakteri, kemudian dimurnikan. Yang terakhir, menyuntikkan sel telur yang akan dibuahi dengan hormon BST tersebut. Hormon ini dapat memicu pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu. BST mengontrol laktasi atau pengeluaran susu pada sapi dengan meningkatkan jumlah sel-sel kelenjar susu. Jika hormon yang dibuat dengan rekayasa genetik ini disuntikkan pada hewan, maka produksi susu akan meningkat hingga 20%. Selain meningkatkan produksi susu, treatment dengan hormon ini juga dapat berpengaruh pada ukuran ternak hingga 2 kali lipat dari ukuran normalnya. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai teknik rekayasa genetika pada peternakan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.